Halo guys, bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue pesan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Rocklery Modesty. Ini sebenarnya bisa bilang episode yang menarik. Jadi intinya baik Otohama si Lilisani benar-benar saling berbalas gitu kan, dan itu benar-benar epic banget sih. Seperti bugnya anime uh, Shonen Hero gitu kan, yang dimana mereka kayak battle gitu kan, dan benar-benar bagus banget. Makanya setelah ini apa yang bakal terjadi begitu adiknya masih belum ada hubungan yang baik gitu kan antara dengan Lisa dengan adiknya. Yaudah, kita perlu ngomongin langsung ke episode baru dari Rock Lady Modesty. Let's go. Oke, sebelum gue lagi langsung ke episode terbaru dari Rock Lady Modesty. Let's go ya, gue langsung primer di Aniwan. 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Oh, ini pasti Lisa nih yang main. Oh enggak, adiknya deh. Oh iya, lupa gue ini. Nah, jangan Inggris. Sorry, sorry. Udah deh. Hmm. Gue bisa maklumi sih, ya karena emang em, aku kini muntah kalau melihat mereka. Hmm. Bukan ke Lilisa doang, tapi ke ibunya juga, ibu tirinya lebih tepatnya. Gitu. Sadar nggak? Sadar nggak? Kayak sadar sih. Kayak Lilisa sadar sih, cuman ya gue harus gimana gitu lah gitu. Kayak begitu sih. Oke, berarti ini kayak lebih ke mengarahkan hubungan sih kayaknya ke adiknya gitu. Nanti pengen tahu nih nanti gimana. Semoga bagus ya ceritanya. Nah, bandmate mah emang never miss lah ya kan. Pasti lagu enak-enak gitu. Gue udah bikin toko tening. Lihat aja nanti bandmate nomor berapa gitu. Rock Climbing Mesti nomor berapa gitu dengan bandmate. Eh, kok gini sih? Gini. Ya gini lah, biar enggak sensor banget lah. I am ready, and oh, wow. Oke, langsung langsung berantem, langsung berantem, langsung pulang, langsung cabut, langsung cabut nih. Langsung. Bener-bener, bener-bener.
bakal bakal oh singkirkan. Hmm. Oh shit. Wah, gila. Wah, ini berat ini, berat ini. Berat ini, berat, berat ini. Berat ini, berat ini. Lisa aja begitu ya. Gue nggak ngebayangin kalau Toha sih. Iya kan? Ya, emang Suzumi emang ini sih agak ini ya, agak idealis kan. Tapi emang harus dilakuin gitu. Demi nama baik kan. Itu pasti. Oh, oh enggak. Nah, ngeles, ngeles. Yailah. Terpaksa menjadi anggun di depan orang lain. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa udahlah nggak usah drama mulu, ya kan? Ya ampun. Lama banget ya. Beda dong. Mulai dah, mulai dah. Mulai dah, mulai dah. Mulai dah, mulai dah. Muji-muji deh. Itu satu hal yang disayangkan menurut gue sih. Tapi ya is okay lah gitu kan. Oh no, 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 no. Wah itu tatapan tatapan sus ini. Buset. Jabemi banget. Jabemi banget ini. Si Yumiko ya kan. Hati-hati loh. Gue kan sampai sampai
sangat. Ya kan kebetulan emang ini kan apa namanya dominan cewek kan anime ini ya. Mending tanya langsung. Ini nggak terbuka aja sih. Semoga Lisa lebih dulu yang ngebuka ya. Karena kan dia orang baru kan. Jadi biar adiknya juga ngerti ya. Dia punya sisi dia punya sisi lucunya juga gitu. Sesuatu yang nggak bisa dibantahkan. Ketika ada kucing ya kan. Bener-bener moody banget lah ya kan. Ada kucing hitam di sini ya. Serem banget. serem banget serem banget emaknya anjir. Ah, bodoh gue makan aja lah. Hmm, ibunya sakit lah itu. Oh tidak. Oke. Oke, tiup red familiar. Menantang lagu Warta. Warta. Oke. Semoga cocok ya. Tapi gue pengen tahu sih ketemunya mana dulu nih kan. Yang biru dulu atau yang si tinggi? Si tinggi ya si hitam. Asik. Ternyata jago juga ya. Mm. Kadang orang gitar kadang bisa 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 bass gitu. Biasanya ya. Tapi kalau bass belum tentu bisa gitar gitu. Ya karena senarnya juga beda gitu kan. Itu yang gue tahu sih. Ya bilang ntar buset. Anone. Jadi kan ntar kucing hitamnya ngarah ke sini nanti kan. Ngelihat ternyata kakaknya keren banget gitu loh. Oh iya bener. Iya bener. Iya bener. Iya. Jedar.
Iya bener kan? Iya bener, bener. Ini kayak sebuah takdir, men. Tapi nggak kedengeran ya? Nah lo, kak, bis. Kata orang itu. Mending lu lihat. Mending lu lihat biar gue pengen tahu sih reaksinya gimana. Apakah dianggap keren? Kalau yang bener aja lu. What? Kok bisa? Kok bisa? Enggak tadi. Hebat, hebat, keren, keren, keren. Keren, keren. Mulai, mulai. Mulai, mulai. Mulai. Ini demek, demek nih, demeknya keluar. Nah itu tahu. Gak, ini Yumeko ini. Ya faktanya begitu. Oh, oke. Aha. Jawaban yang bijak. Buset, ngeri banget anjir. Penasaran gue, men. Atau ke sulit, men. Sulit, men. Ini sangat tidak elegan. Ketawa lagi. Hmm. Oh, ada mata-mata. Ya elah. Smart. Lebih ke ini sih, lebih ke pengawal lah. Nggak mata-mata. Pengawal, pengawal. Oke. Bakal berjodoh nggak? Kayak sih, kalau lihat dari formasinya kan emang pemain ini ya, pemain bass sama sama orkes kan. Mulai, mulai. Mulai deh, mulai deh. Mulai deh.
Jangan di belakang. Ano nih? Apa tuh? Ya ketemu dong di sini. Iya nggak sih? Dia bilang ketahuan tadi sini loh. Red Familiar. Uekusa. Wah, next episode nih. Kayak kayaknya nggak tahu sih, gue nggak tahu sih. Bakal cocok apa nggak tahu sih gue. Sedih, sedih, sedih amat. Nggak, kayaknya nggak cocok sih ini. Nggak tahu. Tergantung lagu sih. Kalau lagunya santuy mungkin ya masuk. Cuma takut ngerusak doang anjir. Karena kan mereka kan rocker banget kan. Mungkin lagunya juga nggak begitu ini gitu. Hmm. Kayak ketahuan deh ntar di sini kayaknya. Tadi si temannya kan minta tolong kan sama Risu kan. Nggak tahu kemana gitu. Feeling gue sih kayak nonton ini kayaknya. Ding, 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 ding. Oh, no. Susah. Betul enak nggak ini ya. Tinggi banget. Ya jadi episode yang menarik jadi benar-benar dibuild ya kan hubungannya si eh, adiknya sama si Lisa gitu kan. Bakal berakhir dengan baik apa enggak nanti. Ayo tentang kita. Enak aja. Bener kan ketemu. Ketemu kan. Ketemu men. Wah gila. Menarik sih, menarik sih. Menarik sih. Ini sesuatu yang akhirnya tidak bisa dibantahkan gitu kan ketika akhirnya si ketika akhirnya si siapa? Si Haris akan melihat kehebatan kakaknya gitu kan dengan bermain bass gitu kan gitu. Ya jadi episode yang menarik. Jadi sekali lagi ya dibikin sebuah hubungan atau ngebuild hubungan gitu kan antara Arisu dengan si Lisa atau adiknya dengan Lisa gitu kan. Dan adiknya masih tetap belum menerima kehadirannya mereka, kehadiran si Lisa sama ibunya.
sehingga si Arisu gitu kan melihat bahwa khawatir bisa merusak hubungan mereka gitu kan, hubungan dia dengan ayahnya gitu kan. Ya namanya juga masih bocah gitu kan, jadi ya kita bisa maklumi lah bahwa hubungan baru itu emang tidak mudah untuk diterima lah gitu kan, apalagi ketika tahu kalau pertama kali lu pasti akan ada rasa curiga lah di antara satu sama lain gitu kan. Jadi ya itu sesuatu yang nggak usah terlalu diinin sih, nggak usah terlalu dipikir juga gitu. Jadi kayak gue nggak kayak gimana ke dia juga gitu, karena gue ngerti gitu loh. Gitu. Jadi makanya emang butuh pembuktian doang sih. Satu, butuh pembuktian, yang kedua lebih sering berkomunikasi gitu. Dan makanya gue pengen tahu nih ya kan, ketika nantinya si Arisu bakal ngelihat kakaknya tampil, ini bakal seperti apa? Apakah dia akan terkesima, atau mungkin dia bakal ngelihat kalau kayak apa ya? Jadi kayak ini akan jadi celah untuk dia mengusir dari rumah, ngerti nggak lo? Jadi kayak adu domba gitu. Makanya gue pengen tahu nih, ini Arisu nih bakal seperti karakternya kayak gimana? Apakah karakter yang akhirnya dia langsung cepat terima, atau karakter yang nantinya bakal jadi drama gitu? Ngerti nggak lo? Maksudnya gini, gini deh bahasa deh. Apakah dia adalah karakter yang salty atau karakter yang ngeselin, atau dia adalah karakter yang nanti bakal cepat nerima gitu? Yang artinya ketika misalkan nih kita kasih sebuah case lah gitu kan, ternyata si Arisu lihat atau adiknya lihat si kakaknya main bass kan, ketika tampil nanti itu apakah dia langsung terima, wah kakakku keren ya, dan akhirnya dia mengerti nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa walaupun nanti terkesan sundere kalau dibilang kalau lu sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan kakak lu gitu kan, tapi dia setidaknya membuka hati dia lah gitu kan. Kalau misalkan ternyata kakak gue keren banget tuh gitu, tapi dia sendiri nggak apa-apa gitu, dia nunjukin rasa sendirinya ke kakaknya nggak apa-apa gitu kan, yang artinya dia kayak tetap nggak mau mengakui kalau misalkan kakaknya hebat, tapi dia di hati dia mengakui kalau kakaknya hebat, itu nggak apa-apa. Nah itu maksud gue masih mendingan lah daripada yang tadi gue bilang, apakah nantinya si Arisu bakal jadi karakter yang salty atau karakter yang ngeselin, yang artinya adalah ketika nanti kakaknya tampil atau si Lisa main bass gitu kan, dia bukan seneng tapi malah jadi celah kalau nanti hubungan mereka bakal break. Jadi artinya nanti dia bakal dikasih tahu ke ibunya kalau si Lisa nih gak main biola loh, tapi dia malah main gitar gitu. Itu kan jadi celah kan agar kalian berdua mereka berdua break, hancur gitu kan. Dan disitulah akhirnya Arisu berhasil gitu kan untuk untuk memisahkan mereka, dan akhirnya mereka pergi gitu kan, kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti Arisu nih bakal dibikin karakter seperti apa, apakah cukup dengan pembuktian atau ada dramanya lagi gitu kan. Nah itu jadi makanya gue pengen tahu. Semoga sih dengan cukup pembuktian membuat akhirnya Arisu nanti terbuka matanya kalau ternyata kakak gue hebat gitu. Dan menarik sih, gue pikir mereka berdua ini bener-bener langsung buru-buru cari personil, maksudnya buru-buru cari personil, dan mereka bikin band gak. Tapi mereka coba untuk ikut ke dalam sebuah kolaborasi gitu kan, yang dimana hitung-hitung inilah ya, hitung-hitung uji kemampuan juga gitu kan. Apalagi kan si kebetulan yang dibutuhkan main drum sama bass, tapi di sini kan bass ini kan emang Lisa bisa megang lah gitu kan. Jadi artinya ya kita lihat gitu kan, apakah nanti dia bisa bermain dengan bagus atau malah jadi ngerusak gitu. Itu doang sih yang gue takutin tuh dua itu. Jadi apakah nanti dalam tampilan pentasnya nanti apakah jadi rusak gara-gara mereka asik sendiri, maksudnya asik gitu, asik berdua gitu kan, atau malah jadi cantik, keren, dan akhirnya Arisu jadi terkesima ngeliatnya gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nanti ke depan. Jadi karena masih terbuka kemungkinannya gitu kan, yang dimana mungkin bisa terjadi gitu kan. Nah terus tadi
lagi tadi ya, itu soal, oh iya, soal ibunya si Lisa gitu kan, yang dimana dia tuh kayak ini men, dia tuh kayak gue yakin mungkin dia tidak sepenuhnya benci bapaknya menurut gue sih, tapi dia mencoba untuk menghilangkan kebiasaan bapaknya karena dia sudah bertemu dengan bapak yang baru dan dia harus jadi tampil lebih elegan gitu, yang artinya tinggalkan rok gitu kan, karena itu udah masa lalu dan lu harus belajar sebagai uh, gadis terhormat gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia main biola, akhirnya dia sering baca buku ya kan, atau mungkin dia sering belajar sejarah gitu. Jadi ya harus menyesuaikan dengan lingkungan sekarang gitu. Nah, tugas Lisa tuh berat menurut gue. Jadi tugas dia tuh emang harus berada di dua sisi yang berbeda. Walaupun pada akhirnya kan nanti bocor juga nih kayaknya nih sama Risu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih gimana ininya, gimana cerita ke depannya gitu kan. Karena ya sekali lagi, kalau lu aja udah lu aja udah kayak renggang sama ini Arisu gitu kan, secara emang udah renggang sama Arisu, bukan udah renggang sih, belum deket sama Arisu gitu kan, atau adiknya, apalagi ketika ngeliat ibu lu yang begitu tadi. Gue kaget sih ketika tadi ibunya ngomong gitu kan, kesannya kayak dia ingin melupakan segalanya yang pernah terjadi di masa lalu kayak gitu. Sebenarnya ada benernya, tapi lebih ke dimana ya lu kan udah di tempat yang baru gitu, jadi lu harus lebih bisa menyesuaikan tempat yang baru gitu kan, karena orang yang sekarang nih lebih borju gitu ya, jadi ya udah lebih borju, lebih sultan lah gitu kan, dan memang harus terdidik sebagai orang yang terpandang kayak gitu kan. Jadi ya Lisa mau nggak mau kan jadi orang yang nantinya bisa menjadi noble maiden ya kan, sekaligus juga terhormat bagi orang-orang kayak gitu. Jadi makanya lihat aja nanti gimana ke depannya, gue juga penasaran sih ya kan. Jadi banyak bisa digoreng lah ini anime ini bisa digoreng banyak ini kan, jadi nggak perlu terlalu buru-buru untuk cari personil baru. Intinya selesaikan dulu urusan keluarga sampai akhirnya nanti baru dapat momen lu bakal dapat personil baru kayak gitu. Dan jangan lupa subscribe sebenarnya kira-kira anime spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi insya Allah sih ya, mungkin di video Danjuru atau mungkin video Stem Tosite lah ya, gue mungkin bakal potong rambut gitu kan, karena ini sudah cukup mengganggu ya kan. Ini kalau sampai gini tuh sampai mata tuh ya kan. Jadi makanya nih harus disegera difixin gitu kan, agar tidak mengganggu gitu kan, karena cukup mengganggu banget gitu, kesannya nanti malah jadi nggak rapi gitu. Jadi ya emang ini nggak penting sih, cuman maksud gue biar menerima masukan dari teman-teman yang sebelumnya udah pernah ngasih tahu ke gue gitu kan, kalau bang potong rambut gitu kan biar lebih rapi, ya oke gitu kan, nanti bakal gue potong gitu kan. Tapi enaknya potong apa ya, diisi di komentar ya, jadi biar gue juga punya bayangan. Karena biasanya kan kalau gue pribadi tuh jarang kalau nyukur di mana namanya, kalau bahasa di salon nih ya, di barbershop tuh jarang banget gue. Biasanya tuh kalau gue tuh nyukurnya di pangkas Garut atau apa gitu kan, yang lebih murah gitu kan. Tapi kalau di salon tuh ini banget kayaknya, mahal gitu kan, sayang duit gitu. Jadi ya gue pengen tahu aja sih kira-kira cukuran apa sih yang paling kekinian gitu kan di zaman sekarang. Gue isi di komentar, oke? Jadi biar ada referensi lah gitu kan, biar gue juga dapat sebuah gaya baru gitu kan, jadi tidak monoton itu aja. Jadi pokoknya nanti gue coba lah gitu kalau bagus. Dan itu dari gue, sampai jumpa lagi di selanjutnya. Bye bye.